Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 12 TKJ 1 yang insyaallah dirahmati Allah ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Hadirin rahimakumullah, sebagai ciptaan Allah ada banyak aturan hidup dari Allah yang mesti kita perhatikan dan jalankan. Karena aturan-aturan yang diturunkan bagi semua manusia wajib dilaksanakan. Dengan menaati dan menjalankan aturan-aturan itu yang sesuai jalur, kita pasti memiliki akhlak dengan tuntunan. Karena aturan-aturan yang telah dibuat Allah akan membentuk kita menjadi hamba yang berakhlakul karimah, mempunyai akhlak yang telah dicontohkan seperti Rasulullah, yakni harus tahu berpenampilan seperti apa ketika akan beribadah menghadap Tuhan, tahu meski berperilaku seperti apa ketika berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru, tahu bagaimana berkomunikasi dengan sesama teman dan lainnya. Secara sederhana, akhlak sendiri diartikan sebagai perangai, tabiat atau tingkah laku. Semua kita pasti pernah mendengar istilah atau bahkan sudah sangat akrab dengan kata tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri, pembahasan seputar akhlak akan terus ramai dilakukan. Terlebih lagi dengan terjadinya deklarasi moral saat ini. Sementara menurut bahasa, akhlak ialah tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan secara mendasar dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali mengartikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa setiap manusia, yang bisa menimbulkan sebuah perbuatan yang dapat dilakukan tanpa adanya pertimbangan, tanpa pemikiran lagi. Itu artinya kita juga bisa mengartikan akhlak sebagai perbuatan spontan yang kita lakukan, baik itu ketika ada orang lain atau ketika sendirian. Dan di dalam Islam kita sudah mempunyai contoh suri tauladan terbaik yang akhlaknya tidak tertandingi oleh siapapun. Kemuliaan akhlaknya Rasulullah bahkan bukan hanya diakui oleh umat muslim saja, tapi juga diakui oleh para musuh-musuh beliau. Rasulullah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Plus Allah, keindahan akhlak Rasulullah dapat kita temukan dengan mempelajari sirah Nabawiyah. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki akhlak, kita dapat mengiringinya dengan rajin-rajin membaca perjalanan beliau. Karena akan terlihat bagaimana kemuliaan akhlaknya, mulai dari akhlak kepada keluarga, akhlak kepada teman, sahabat, tetangga, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari sama-sama kita belajar bagaimana kehidupan Rasulullah, menyelami keindahan akhlaknya. Kemudian menerapkan akhlak-akhlak indah tersebut ke dalam kehidupan kita. Demikian, Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan Allah kita pada pagi ini masih dapat berkumpul di kelas 12 TKJ 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang bab berpikir kritis. Nah, sekarang siapa yang ingat tentang materi kemarin yaitu tentang berpikir kritis? Ya, silakan Hafiz maju jelaskan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi berpikir kritis yang terdapat pada surat Al Imran
ayat ke-190 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi, di ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang berpikir, mereka dapat melihat kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Karena seperti yang kita ketahui, langit dan bumi itu sangatlah besar, sangatlah luas dan tidak terjangkau oleh kita. Nah, di langit dan bumi yang luas tersebut, Allah dapat menciptakannya dari kecil, dari nol. Maka bagi kita yang bisa berpikir, kita dapat melihat bahwa Allah itu sangatlah besar. Dan dalam pergantian malam dan siang, kita juga dapat melihat bahwa matahari yang begitu besar terlihat bergerak dari dari timur ke barat. Matahari yang sebesar itu dapat digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar, sangatlah berkuasa. Jadi bagi kita yang dapat berpikir, kita dapat mengetahui bahwa Allah itu sangatlah besar. Jadi mengapa kita belum takut kepadanya? Mengapa kita belum beriman kepadanya? Sekian dari saya. Oke, Abdul sebelum habis. Ya, baik, itu mengenai materi yang kemarin yang kita bahas tentang Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab yang baru atau materi yang baru. Tapi sebelum Bapak masuk materi yang baru, di sini Bapak tidak henti-hentinya mengajak kepada seluruh siswa untuk selalu semangat, ya, jaga kesehatan, karena kalian itu adalah harapan masa depan bangsa. Ya. Maka dari itu tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan main game terus, jangan begadang, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Baik, untuk hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang Quran Surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Silakan dibuka Qurannya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang kajian Quran Surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 ini, silakan siapa yang berani untuk membaca? Ya, silakan Siti Mubarika. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, itu ya. Ya, baik, itu tadi Quran Surah Al-Luqman ayat 13 yang sudah dibacakan oleh teman kalian Siti Mubarika beserta artinya. Nah, dalam hal ini kita belajar tentang saling menasihati dengan sopan dan santun. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh atau lebih dalam mengenai surat ini, apakah ada yang berani menjelaskan isi kandungannya atau makna dari Quran Surah Al-Luqman ayat 13 ini? Rizky berani? Ya, silakan. Isi kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14. Isi kandungan kedua ayat di atas dapat dikumpulkan dari Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Quran Kementerian Agama Kemenang. Untuk surat Luqman ayat 13, ayat ini menekan tentang larangan bersekutukan
Allah SWT. Sebab perilaku ini disebut sebagai bentuk zaliman yang besar. Kemudian setelah menasihati anaknya agar menyembah Allah SWT, Luqman melanjutkan dengan nasihat berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan Al-Quran, ayat Al-Quran yang kerap kali mengendangkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada orang tua. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk Rizky. Nah, baik, anak-anakku sekalian ya, kita tahu bahwasannya kita ini adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu perlu berbaur dengan manusia yang lain. Tetapi dalam agama atau dalam perintah agama kita itu kita wajib saling menasehati. Tetapi saling menasehatinya itu tentu dengan apa yang dilakukan oleh Luqman. Kita contoh yaitu dengan sopan dan santun. Karena kebanyakan dari kita sekarang ini kalau menasihat itu tidak dengan sopan dan santun. Makanya di sini Allah menuliskan tentang kisah Luqman dalam Quran surah ayat 13 dan 14. Di sini contoh yang kita ambil adalah bahwasanya Luqman itu sebagaimana dijelaskan di tadi menasihati anaknya ya untuk tidak menyekutukan Allah. Tetapi di sini Luqman menasihati anaknya tidak dengan kekerasan ya. Tidak dengan main tangan. Tetapi dia dengan lemah lembut. Kenapa? Dengan lemah lembut itu nasihat lebih mudah masuk. Orang tidak akan terpaksa ya, menuruti apa yang kita katakan kalau kita lemah lembut. Oke, yang selanjutnya yaitu Quran surah Al-Luqman ayat 14. Ini giliran yang laki-laki untuk membaca. Ustaz minta siapa yang berani? Ya, silakan dapat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi maini anis kurli wali walidai ilayyal masyir. Sadaqallahul azim. Yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Oke. Nah, itu tadi Quran surah Al-Luqman ayat 14. Nah, di sini lagi-lagi Allah itu menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama tadi di ayat 13 untuk tidak menyekutukan Allah. Nah, setelah Allah memberikan contoh tentang nasihat untuk tidak menyekutukan Allah, maka Allah di sini menulis lagi atau mengamalkannya dalam sebuah ayat tentang Luqman yang meminta atau menasihati anaknya untuk tidak durhaka kepada ibu dan ayah. Karena bagaimana kita ketahui ibu dan ayah itu adalah orang yang berjasa. Terutama ibu adalah yang pertama orang yang mengandung. Setelah mengandung melahirkan. Setelah melahirkan menyusui. Nah, jadi jangan sampai di sini ada pesan yang pertama kita durhaka. Ya, jangan sampai kita durhaka kepada ibu, ayah. Kenapa? Jasa mereka itu sangat besar kepada kita. Kamu tidak akan bisa mengenyam pendidikan saat ini jikalau kamu begitu terlahir orang tua kalian tidak sayang kepada kalian. Maka mungkin contohnya hilang. Kalau orang tuanya tidak sayang, mungkin saat ini sudah tiada. Sebagaimana kisah pada zaman Nabi atau Khalifah Umar bin Khattab, yang mana saat itu perempuan tidak diakui.
maka saat lahir anak perempuan maka itu aib bagi keluarga. Maka anak tersebut akan dikubur hidup. Nah, tetapi bersyukurlah kita dengan datangnya Islam, ini perempuan bisa dihargai, terutama seorang ibu. Maka jangan sekali-sekali durhaka, apalagi kalau ada yang alasan tidak mau berangkat sekolah karena tidak dibelikan HP, tidak dibelikan motor aerob, dan yang lainnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum lebih jauh kita jelaskan untuk mengenai materi kita tentang saling menasihati dengan sopan dan santun. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang isi kandungan Quran surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Silakan yang ingin bertanya. Apa sudah mengerti semua? Ya, silakan habis. Apa yang harus kita lakukan jika orang tua kita menasihati kita untuk menzalimi Allah? Maksudnya ini ya, menyekutukan Allah. Nah, ingat ada hadis yang mengatakan yang pertama ridho Allah adalah ridho orang tua. Tetapi di sini ada hal yang perlu digarisbawahi. Ketika orang tua menyuruh kita untuk berbuat dosa, apalagi sampai menyekutukan Allah, maka wajib bagi kita untuk tidak mengikuti, yaitu kehendak atau nasihat orang tua tersebut. Tetapi kita masih menghormatinya karena dia dia adalah orang tua kita. Yang paling penting kita jangan ikuti, tetapi kita masih menghormati mereka sebagai orang tua kita. Karena kalau sudah berhubungan dengan menyekutukan Allah, itu hablum minallah. Sedangkan orang tua adalah hablum minan. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, apa boleh kalau kita marah sama orang tua yang badannya nyanyi anak tirinya daripada anak kandungnya? Oke, pertanyaan itu, apakah boleh kita marah kepada orang tua yang lebih sayang kepada anak tirinya daripada anak kandungnya? Oke, ini bagus ya pertanyaan, karena jarang ada pertanyaan seperti ini. Biasanya ibu kandung lebih sayang anak kandung, tapi ini ibu kandung lebih sayang anak tiri. Oke, untuk sebelum marah, coba kita introspeksi terlebih dahulu ya. Itu kalau saran Bapak. Dalam artian seperti ini, kenapa ibu kandung saya itu lebih sayang kepada anak tirinya? Nah, kita jangan dulu menyalahkan orang tua kita, tapi kita pikir apakah kita pernah berbuat salah yang itu ya, apakah kita ini boleh dikatakan bagi orang tua kita itu kurang berbakti atau yang lainnya. Karena suatu hal itu biasanya terjadi ada faktor penyebab. Nah, tetapi kalau kamu sudah introspeksi diri, kamu pikirkan, oh saya ini pernah salah dengan orang tua saya ini, misalnya tidak menuruti kehendaknya. Nah, bagaimana caranya kita perbaiki diri kita? Jangan dahulu marah, jangan dulu emosi. Karena apa? Biasanya kalau dengan emosi sebuah masalah itu tidak akan selesai. Nah, jadi saran Bapak, karena kita wajib berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua kandung. Nah, di sini jika Anda merasa dia lebih sayang kepada anak tirinya, silakan introspeksi dulu. Setelah itu boleh kita langsung bertanya kepada yang bersangkutan atau orang tua kita. Tentunya sebagaimana pembahasan kita tadi, bertanyalah dengan sopan dan santun. Ya, itu kalau saran Bapak, jangan dulu marah. Karena kalau kita marah, biasanya bukannya tambah selesai, tapi permasalahannya tambah besar. Itu yang dari Bapak. Mungkin nanti kita bisa konsultasi lagi ya, bagaimana untuk lebih dalamnya atau lebih jauhnya. Itu pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu. Atau orang tua lebih sayang anak tiri. Namanya orang tuanya baik ya sini. Tapi tidak tahu kenapa penyebabnya dia dengan anak kandungnya kurang sayang. Tapi
Itu tadi introspeksi diri. Kadang-kadang hati kita ini merasa ada yang tidak adil. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, silakan Rizky. Kayaknya Pak, ini apa? Bagaimana cara menasihati seseorang yang memiliki sifat keras kepala? Bagaimana menasihati orang yang keras kepala? Nah, berdasarkan ajaran Rasul atau sabda Rasul itu kan dakwah itu yang pertama adalah menggunakan tenaga atau tangan. Yang kedua yaitu dengan lisan, dan yang terakhir kata Rasul itu dengan hati. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi kalau sekarang ini memang sulit. Ketika kita menemukan seseorang yang keras kepala, dinasehati dia tidak mempan, bagaimana itu Pak? Nah, intinya di sini Rizky ya. Kewajiban kita sebagai sesama umat Islam adalah menasehati. Ketika orang tersebut sudah kita nasihati, sudah kita beri contoh, tetapi dia tidak berubah, maka serahkan kepada Allah. Kenapa? Biasanya hati seseorang apabila belum dibukakan oleh Allah atau belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah, maka dia tidak akan berubah. Jadi intinya pertama kita sudah menasihati, yang kedua kita doakan semoga dia mendapat hidayah dan dia berubah. Itu jawaban dari Bapak, karena kita tidak bisa memaksakan kalau kita menasihati orang ya, karena biasanya kalau orang keras kepala ini ya susah. Kadang-kadang dia merasa lebih pintar dari kita yang menasehati. Intinya kita sudah menasehatinya dengan sopan dan santun. Oke, selanjutnya ada? Saya Pak. Ya, silakan. Pak, gimana cara mengatasi orang yang suka memikirkan perasaannya sendiri timbang perasaan orang lain? Oke. Ini boleh dikatakan egois. Nah, ini lagi-lagi pertanyaan yang bagus dan sulit dijawab. Kenapa? Karena dia ini berhubungan dengan perasaan. Begini, lagi-lagi Bapak sarankan terlebih dahulu kita berpikir dulu. Kira-kira kita yang salah perasaan atau memang orang ini mementingkan dirinya sendiri. Karena terkadang ya kita ini berpikir kawan aku tuh menting ke dia dewek, tetapi boleh jadi terkadang kita ada kekurangan terhadap teman kita. Nah, jadi kalau seseorang yang mementingkan dirinya sendiri, kalau bahasa kita itu lebih baik kita berbicara di depan daripada di belakang. Yang paling utama langsung ngomong saja, langsung berbicara dengan yang bersangkutan. Kita utarakan niat hati kita. Kita bicarakan, tolong misalnya dengan kawan, tolong jangan mementingkan diri sendiri. Tolong egonya diturunkan. Dan jelaskan apa permasalahan yang kita alami. Supaya apa? Supaya teman kita itu berpikir. Insya Allah kita kemarin sudah belajar tentang berpikir kritis. Apabila keluhan kita sudah kita sampaikan, permasalahannya sudah kita jelaskan, insya Allah dia akan berpikir dan dia akan berubah. Atau boleh saja jauhi terlebih dahulu orang yang mementingkan diri sendiri, itu dalam artian menjauhi bukan memusuhi, tapi kita hindari agar dia introspeksi diri. Misal kalau sama teman, misal Rizky, dia akan tanda tanya kenapa orang ini menjauhi saya, dan dia akan terus berpikir, dia introspeksi diri. Mudah-mudahan dia sadar, oh ternyata aku nih egois, atau mementingkan diri aku sendiri. Oke, itu jawaban dari Bapak. Mungkin ada teman yang menyampaikan atau menambahkan bagaimana mengatasi orang yang mementingkan diri sendiri atau egois? Ada? Tidak ada? Zaki? Tidak? Saya Zaki lah pakai topi Ustaz. Oke.
Bapak Kiai tadi bisa menambahkan jawaban. Oke, itu ya untuk beberapa pertanyaan tadi, itu jawaban dari Bapak. Oke, untuk sekarang kita masuk ke materi. Oke, kita langsung ke pembahasan ya mengenai Quran surah Al-Luqman ayat 13-14 ini. Adapun isi kandungannya, yang pertama yaitu mengedepankan strategi yang handal dalam berdakwah, ajakan dan menasihati pihak lain apalagi terhadap non-muslim. Dan yang kedua yaitu strategi dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan santun, sabar, sejuk, menenteramkan dan tidak menyebabkan pihak lain lari dan semakin antipati pada ajaran Islam. Dan yang ketiga tentang larangan menyekutukan Allah. Dan keempat pentingnya memberi pengarahan, bimbingan dan nasihat yang baik. Yang kelima berikhtiar dalam menyampaikan nasihat dakwah. Tak boleh berhenti jadi kita berdakwah itu ya. Walaupun ada orang yang tidak menyukai atau tidak senang. Yang keenam, setelah menyampaikan ajaran tauhid sebagai dasar keimanan dan mereka menerimanya, maka desanya adalah ajaran untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad. Dan yang ketujuh yaitu setelah ajakan sholat diikuti dengan baik, maka desanya adalah sodako diambil dari orang-orang yang kaya. 8. Larangan mengambil harta sesama muslim secara tidak sah. 9. Penegasan bahwa doa orang-orang yang terzalimi itu mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita menzalimi orang lain. Dan satu lagi yang ke-10 yaitu berbakti kepada orang tua. Nah ini ya untuk pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai saling menasihati dengan sopan dan santun. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas ya. Tapi sebelum Bapak memerintahkan mengerjakan tugas, di sini Bapak mau absen ya. Siapa yang tidak masuk? Yang tidak masuk hari ini siapa? Cantika. Sakit? Alfa? Oke, hanya satu. Siapa? Bagas masuk? Masuk. Bilang masuk? Nah, alhamdulillah masuk. Kalian sakit? Ya? Alia. Oke. Nah, nanti buka sekarang tugasnya dari Ibumu. Silakan kerjakan tugas yang sudah Bapak masukkan. Nanti kirim ya. Dan untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu. Untuk tugasnya nanti kalian kirim lagi lewat Ibumu dan akan Bapak periksa dan kalian langsung bisa melihat nilainya ya. Mungkin ini saja dari Bapak. Semoga kita kembali bertemu untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.